Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabatku semuanya hari ini? Yang soleh dan soleha, yang baik hatinya, yang cantik dan yang ganteng, yang rajin menabung dan juga tidak sombong, dan rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semua berada dalam keberkahan dan keridhoannya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Nah, baik sahabatku semuanya, kali ini saya akan membahas tentang apa ya? Nah, kemarin kan kita membahas tentang 70 hijab yang gelap dan 70 hijab yang terang ya, dan sudah mencapai ke putih spiritual atau putih cemerlang atau putih kristal atau putih bening ya. Namun semua itu masih merupakan hijab atau penghalang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang hidup ini, jiwa kita ini tidak lepas dari hawa nafsu, dan hawa nafsu itu tidak akan pernah mati, hanya bisa ditenangkan ya kan. Karena kalau nafsunya mati berarti nyawa juga nggak ada dong. Nah, jadi matinya itu, kita matikan itu maksudnya itu kita tenangkan gitu, kita kendalikan hawa nafsunya. Jadi seolah-olah mati, namun nafsu itu tetap ada, namun bukan hawa nafsu yang berperan aktif gitu. Namun ya semata-mata memang kita mengalir mengikuti kehendaknya gitu, tanpa disertai hawa nafsu. Nah, biasanya orang-orang di makom ini ya, kalau yang sudah mencapai energi putih atau aura putih yang spiritual gitu, atau yang lebih dari itu, walaupun masih merupakan penghalang, akan mengetahui hawa nafsunya sendiri dan bisa mengendalikannya, dan juga melakukan hal apapun itu tidak disertai oleh hawa nafsu. Jadi kalaupun harus tergelincir dalam dosa atau musibah atau kemaksiatan atau ujian, semata-mata itu semua memang takdirnya atau memang bagian takdirnya yang harus diterimanya. Nanti akan bisa membedakan ya, namun sabar-sabar aja, pelan-pelan gitu kan, slow by slow gitu. Namanya hidup memang tidak mudah gitu, namun jangan dimudah-mudahkan. Ibaratnya tuh jangan disepelekan gitu, jangan ngegampangin lah kalau bahasa bahasa ininya ya, ulah ngagampangkeun gitu kalau bahasa Sundanya itu. Tapi ya memang semuanya itu ya kita kembalikan kepada Allah kan, bahwa Allah lah yang menentukan takdir kita, qada dan qadar kita gitu kan, hidup dan mati kita, sehat sakitnya gitu kan, jaya dan apesnya gitu, hoki dan sialnya ibaratnya. Jadi intinya ya apapun kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Banyak membaca kalimat hauqallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil adim, serta sadar di dalam hati itu tentang makna innalillahi wa inna ilaihi rojiun, bahwa segala sesuatu itu dari Allah dan akan kembali kepada Allah ya. Nah, sekarang kita membahas mengapa Allah itu terhijab, padahal Allah itu lebih dekat daripada urat leher, urat nadi ya. Dalam Al-Quran Allah itu lebih dekat daripada urat leher, atau Allah itu lebih dekat daripada hitam putih bola mata. Nah lo, hitam putih bola mata ini kan nempel gitu loh, dan urat leher juga kan nempel di dalam badan kita, kenapa masih terhijab gitu kan. Nah, karena memang di dalam kitab Durratun Nasihin ya, dan kitab-kitab tasawuf yang lainnya yang masih berbasis hakikatnya syariat gitu kan, atau yang bisa dibilang pra tasawuf gitu ya. Jadi nggak yang tasawuf yang lebih dalam, tapi yang masih umumnya saja dibahas, bahwa sesungguhnya setiap manusia itu, setiap jiwa manusia itu dalam keadaan tauhid atau tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang muslim ataupun non muslim. Nah,
namun hawa nafsu kita lah yang menghijabinya gitu. Jadi yang menghalanginya itu ya diri kita sendiri, hawa nafsu kita sendiri. Nah contoh ya, telapak tangan itu kan terlihat ya, kalau jauh kan terlihat gitu. Terus kalau coba kita tutup, tempelkan ke wajah kita, tentu tidak akan terlihat itu telapak tangan karena saking dekatnya dan karena saking nempelnya dengan badan kita kan. Kalau begini terlihat kan, ini tangan ada 5, ada telapak tangannya dan ada punggung telapak tangan, ada garis tangannya juga terlihat karena memang jauh. Karena jauh ini makanya terlihat. Tapi kalau kita tempelkan, yang ada hanya gelap kan, gelap, bahkan tak terlihat bahwa itu apa gitu. Nah begitupun saking dekatnya Allah, lebih dekat dari urat leher, makanya tidak terlihat gitu. Jadi intinya Allah itu lebih dekat daripada urat leher atau lebih dekat daripada hitam putih bola mata. Hitam dan putih aja kan nempel banget gitu, apalagi Allah lebih dekat gitu kan. Dan urat leher juga kan di dalam di sini kan nempel banget kan, tapi Allah lebih dekat loh. Nah jadi di situ ya pelajarannya, ilmunya. Jadi sesungguhnya memang manusia itu tauhid, agama apapun, jiwa yang manapun, sesungguhnya manusia tauhid. Hanya ada yang sadar, ada yang tidak, ada yang menggali ilmunya, ada yang tidak, ada yang mempelajari ilmunya, ada yang tidak, ada yang memperdalam ilmunya, ada yang tidak, ada yang menapaki spiritualitas, ada yang tidak, ada yang mempelajari ilmu tasawuf, ada yang tidak gitu, ada yang hanya mempelajari hakikatnya, dan ada juga yang hanya mempelajari syariatnya gitu. Jadi beraneka ragam kedudukan manusia di muka bumi ini ya, tergantung hati kitanya ya, karena memang hidup itu adalah manajemen energi di dalam hati kita. Jadi kalau kita mau memanage, mau mengatur gitu, mau menapaki bidang spiritualitas untuk menggali gitu kan tentang ilmunya Allah gitu kan, bukan hanya sekadar ilmu hukum Allah saja atau ilmu syariat, tetapi ada yang lebih utama yaitu ilmu tentang Allah gitu. Maka pelajarilah ilmu spiritualitas atau ilmu tasawuf yang tingkatan yang paling tinggi ya. Namun di sini jangan terkecoh, jangan keblinger, dan jangan tertipu. Biasanya orang yang belajar tasawuf ini kan tidak langsung tidak langsung pada saat ibaratnya tahun ajaran awal gitu kan. Kadang-kadang kita ngaji pas kitabnya itu yang mungkin yang kitab yang ketujuh atau yang keenam gitu, dimana kitab itu yang membahas tentang yang lebih halus lagi atau yang khawas, yang khusus gitu. Dan di situ ada yang disebut dengan sholat batin, ada yang disebut juga dengan sholat daim, ataupun sholat yang ada perkataan kalau sudah bertauhid atau sudah mempelajari ilmu tasawuf harus bisa meninggalkan sholat ya. Nah itu banyak orang yang tertipu di situ. Nah di sini saya akan meluruskan. Jadi walaupun saya tidak mempelajari ilmu khususnya, namun saya lebih kepada psikologisnya. Jadi psikologis orang-orang yang pra-tasawuf ataupun yang spiritualitas ataupun yang sudah masuk ke ilmu tasawuf namun masih salah kaprah gitu, salah paham ya. Jadi kata-kata yang harus bisa meninggalkan sholat itu artinya kita bukan ninggalin sholat, enggak sholat, bukan. Kita sholat, kita puasa, kita zikir, kita ibadah sunnah, kita apapun kegiatan amal ibadah kita yang super lengkap itu tetap kita kerjakan selama kita mampu. Semua amalan ibadah sunnah, sholat sunnahnya pun kita lakukan, kita laksanakan. Namun kalau sudah sholat itu lupakan, ikhlaskan bahwa itu
maksudnya jangan diingat-ingat sebagai amal ibadah kita gitu loh. Jadi lupakan gitu, ikhlasin. Jadi kita tuh ikhlas, jangan merasa kita yang beribadah, karena pelaku amal yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ini saya kasih bocoran. Jadi bagi yang mau menapaki ilmu spiritualitas pada saat misalkan pembacaan kitab, karena kan mursyid itu kan mempelajari kitab itu ya sesuai sesuai apa dari kitab per kitab, bukan ngikutin kita kan ya. Kalau misalkan kita datangnya pas misalkan bukan tahun ajaran baru, pas pertengahan, otomatis kan yang dipelajari kitab yang sudah tinggi. Jadi kalau ada kata-kata kutipan yang seperti tadi saya sebutkan itu, bukan kita itu bukan ninggalin sholat, tapi maksudnya itu sholatnya itu tetap dikerjakan, namun ada sholat yang tingkatan lebih tinggi gitu. Jadi sholat batinnya dapet, sholat torikotnya dapet gitu kan. Jadi sholat syariatnya juga kita kerjakan, karena itu memang wajib. Karena memang di ilmu toriko atau hakikat atau ilmu tasawuf ini, kalau yang tasawuf yang sesungguhnya ya, artinya yang lurus, yang bersanad atau ada sambungan ilmu langsung kepada baginda Rasulullah SAW, kita itu semua amalan ibadah dikerjakan. Jangankan yang wajib, yang sunnah pun kita anggap wajib karena kemampuan kita dalam melakukannya. Namun jangan diakui bahwa itu semua kita yang ibadah, karena pelaku amal yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu maksudnya, jangan keblinger. Karena ada sholat batin aja, ngerti aja belum sholat batin udah ninggalin sholat fardu. Jadi mohon jangan tertipu ya. Banyak sekali orang-orang yang tertipu di sini gitu. Makanya saya bahas ya di sini ya. Jadi apapun ilmunya yang kita tapaki, tolong sholat jangan ditinggalkan. Bahkan sholat itu harus ditambah dengan sholat-sholat sunnah ya. Karena memang sholat itu dengan mengingat Allah dengan sholat itu adalah lebih besar keutamaannya daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, itu adalah ayat Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Jadi dalam Al-Quran pun sholat itu dianjurkan gitu, bahkan wajib, karena memang kita itu hidup itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kita lanjutkan ya, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya. Saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Ambil baiknya, buang buruknya, dan semoga bermanfaat. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.